Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar bersama mengenai uji identifikasi menggunakan spektroskopi FTIR. Yang pertama, kita perlu mengetahui mengapa FTIR digunakan untuk identifikasi. Spektroskopi FTIR memungkinkan analisis suatu senyawa tanpa memerlukan penggunaan pelarut dan juga tanpa memerlukan langkah ekstraksi sampel, sehingga proses analisis akan lebih cepat, mudah, aman, dan efisien. Spektrofotometri inframerah transformasi Fourier atau FTIR merupakan salah satu instrumen yang umum digunakan dalam analisis farmasi dengan prinsip kerja berdasarkan getaran dan rotasi atom untuk mendeteksi struktur atom tertentu. Semua zat memiliki jenis atom, jumlah atom, dan posisi atom yang berbeda, maka akan menghasilkan spektrum FTIR yang berbeda juga. Ketika seberkas cahaya inframerah dengan panjang gelombang kontinu diterapkan pada molekul target, cahaya dengan gelombang tertentu memberikan perbedaan energi antara dua tingkat energi yang akan diserap dan kemudian menghasilkan spektrum absorbansi. Nah, selanjutnya kita perlu tahu nih apa aja sih kriteria keberterimaan identifikasi menggunakan FTIR. Yang pertama yaitu mencakup linearitas, kemudian presisi, di mana dari presisi dapat dianalisis nilai RSD-nya atau Relative Standard Deviation. Kemudian yang ketiga yaitu akurasi, dan yang terakhir selektivitas untuk memastikan bahwa tidak ada interferensi pelarut dalam kuantifikasi sampel. Selanjutnya adalah preparasi sampel. Untuk analisis identifikasi menggunakan FTIR, sampel maupun pembanding atau amoksisilin BPFI dibuat dalam bentuk pelet. Prosedurnya adalah amoksisilin dicampurkan hingga homogen dengan kalium bromida atau KBr dengan berat amoksisilin 0,5-2% per berat pelet agar menghasilkan pelet yang baik. Penggunaan berat amoksisilin yang besar dapat membuat spektrum IR menjadi buruk. Selanjutnya dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius hingga berat konstan untuk membentuk pelet. Selanjutnya campuran dikompresi hingga membentuk pelet transparan. Nah, setelah tadi pelet itu disiapkan, pelet kemudian diletakkan pada alat. Kemudian kita atur spektrum inframerah diambil pada rentang 4000 sampai 400 cm. Analisis kuantitatif kemudian kita lakukan pada rentang spektral 1815 sampai 1736 yang mencerminkan pita karbonil dari amoksisilin. Tinggi pita dalam rentang tersebut kemudian diukur berdasarkan absorbansi dan data absorbansinya kemudian digunakan untuk menyusun kurva kalibrasi yang kemudian dilakukan metode validasinya nih berdasarkan linearitas, selektivitas, presisi, dan akurasi. Nah, linearitas ini diuji dengan regresi linear dan ANOVA, sedangkan presisi dinilai melalui presisi intermediate dan repeatabilitas dengan ANOVA, uji F, dan uji T. Akurasi juga diuji menggunakan persentase recovery dari persamaan AOAC, sedangkan selektivitas untuk memverifikasi kemampuan mengukur amoksisilin di hadapan bahan tambahan kapsul. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait studi kasus. Jadi, sampel yang kita gunakan kali ini adalah serbuk amoksisilin dengan bobot pada etiket 500 mg. Untuk prosedur pengujian pertama, yakni analisis kualitatif, kita membandingkan spektrum dari standar amoksisilin dengan spektrum dari sampel serbuk amoksisilin, yang mana hasilnya dapat kita lihat pada gambar spektrum di samping. Di sini menunjukkan pola serapan yang serupa, artinya sampel tersebut mengandung amoksisilin yang identik dengan standar referensi. Adapun untuk pengujian kedua, yakni analisis kuantitatif, kita mengukur tinggi atau luas puncak dari spektrum yang spesifik untuk amoksisilin, yaitu pada wilayah serapan karbonil antara 1815 sampai 1736. Yang mana hasil analisis kuantitatif ini kita dapat menghitung kandungan amoksisilin dalam sampel. Selanjutnya, interpretasi hasil analisis kuantitatif dapat dilihat dari beberapa hal seperti linearitas, akurasi, presisi, dan juga selektivitas, di mana linearitas dengan nilai 0,9971, akurasi dengan nilai 104,2%, dan juga presisi 3,80%, di mana akurasi dan presisi menunjukkan angka yang baik, serta selektivitas, yakni adjuvan serapan spektrum tidak mengganggu analisis dalam rentang spektral.